Oke, pertama saya sedikit mengomentari tentang apa yang terjadi yang saya ketahui di dalam ruang persidangan. Yang mana peristiwanya adalah ada seorang penasihat hukum terdakwa yang tiba-tiba naik ke meja persidangan. Ya tentu dari perspektif norma apapun kita akan memandang itu suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan, apalagi sedang berposisi sebagai penasehat hukum daripada terdakwa. Nah, kaitan dengan apabila ada sikap tegas dari organisasi di mana si advokat tersebut bernaung yang mencopot atau memecatnya dari organisasi tersebut, saya kira itu sudah harus kita apresiasi ya langkah itu. Karena kalau sampai organisasi advokat di mana yang bersangkutan bernaung tidak memberikan sikap, itu juga akan membawa presiden buruk bagi organisasi yang bersangkutan. Ya artinya kita harus apresiasi sikap tegas itu, sebab apa? Yang terjadi itu tidak hanya mencederai di mana yang bersangkutan bernaung sebagai organisasinya, juga kepada secara umum profesi advokat itu sendiri. Saya kira begitu ya. Nah, tapi dari pihak Firdaus sendiri seharusnya pihak organisasi meminta dulu, artinya memanggil dirinya. Apakah itu bentuk sebuah arogansi sebuah organisasi tanpa memanggil yang bersangkutan terus langsung diberhentikan atau gimana? Saya kira itu adalah yang disampaikan hal yang sifatnya ideal. Memang idealnya itu ada tahapan di proses melalui sidang etik atau dipanggil oleh majelis kehormatan daripada organisasi. Tetapi tentunya kita juga harus melihat bahwa sikap yang diambil oleh organisasi di mana oknum advokat tersebut bernaung adalah bukan tanpa alasan dan tanpa dasar tentunya. Mereka sudah dengan berbagai pertimbangannya, ya artinya kita juga harus menghormati itu, dan saya kira tidak dalam ranah untuk kita komentari karena itu adalah kewenangan dari organisasi advokat di mana yang bersangkutan bernaung. Kalau kita bicara idealnya ya berbeda gitu. Tapi ada hak jawab juga nggak sih Pak? Biasanya di organisasi itu ketika anggota atau salah satu anggotanya melakukan kesalahan, ada hak jawab. Ya tentunya di dalam pada saat proses persidangan etik itu hak itu diberikan untuk memberikan alasan dan atas semua aduan dari pihak yang mengadu, jika ada yang mengadu, itu ruangnya. Makanya kita sebut adalah sidang etik yang nantinya hasil putusan sidang etik itu menjadi referensi apakah yang bersangkutan diberhentikan atau dipecat dari keanggotaannya di organisasi tersebut atau tidak. Itu ya, itu prosedur ideal ya. Tapi kemungkinan ada kasus-kasus tertentu yang menurut subjektif dari organisasi yang bersangkutan sehingga tidak harus menempuh proses yang seperti itu. Kita juga harus menghargai sikap organisasinya. Ya, artinya di situ mungkin sudah melalui proses panjang juga dengan pemikiran yang juga kita harus akui tidak mungkin sembarangan di dalam mengambil keputusan. Apakah diduga juga Bang karena begitu banyaknya reaksi masyarakat, netizen, dan beberapa organisasi-organisasi lain meminta seorang Firdaus Owiwowo harus dihentikan atau diberhentikan dari organisasi KAI itu, apa gimana Bang? Bisa aja berbagai macam spekulasi bisa yang melatar belakangi sikap. Sebetulnya yang menarik bagi saya bukan di situ. Apakah dengan dipecatnya yang bersangkutan dari organisasi dia sudah tidak lagi menjadi sebagai advokat, gitu loh.
Sementara realitas saat ini bahwa ketika ada seorang advokat yang diduga melakukan tindakan-tindakan di luar eh, ketentuan sebagaimana eh, apa etik advokat, dipecat oleh organisasi, dia akan pindah ke organisasi yang lain dan tetap masih berstatus sebagai advokat dan masih tetap bisa beracara. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian bagi banyak pihak gitu loh. Apa yang seharusnya terjadi dan apa yang harus dilakukan sehingga hal-hal seperti itu menjadi tidak lagi bisa dilakukan oleh yang apabila ada oknum advokat yang sudah diberhentikan dari salah satu organisasi di mana dia bernaung, sehingga status dia sebagai advokat pun bisa dicopot. Sebab kenapa saya bilang ada kerancuan? Di dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 itu jelas bahwa advokat adalah penegak hukum yang kedudukannya sama dengan penegak hukum yang lain. Tetapi dalam konteks rekrutmen itu berbeda. Apalagi advokat ini kan seorang yang diberi gelar yang sangat luar biasa, yaitu officium nobile. Artinya satu-satunya profesi di Indonesia yang bergelar officium nobile yang saya pahami hanya advokat. Nah, disitulah penting menjaga marwahnya. Tapi dalam kenyataannya tidak sama, khususnya dalam konteks rekrutmennya. Seperti kalau kita bicara penegak hukum lain di luar advokat, tentu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim. Nah, dalam rekrutmen kejaksaan itu yang merekrut adalah kejaksaan itu sendiri melalui ketua kejaksaan agungnya, termasuk hakim, ketua Mahkamah Agungnya, termasuk polisian dari Kapolrinya. Nah, tapi advokat dia bisa menjadi advokat apabila melalui proses sidang terbuka di pengadilan tinggi. Artinya yang membuat seorang advokat bisa beracara adalah Mahkamah Agung juga. Sehingga jadi menurut saya jadi tidak mandiri akhirnya. Nah, sementara si advokat bergabung dalam satu organisasi dan ketika organisasi menganggap bahwa advokat tersebut tidak layak dan dilakukan pemecatan secara tidak hormat kepada advokat, tapi dalam prakteknya karena yang mengangkat dia sebagai advokat adalah melalui pengadilan tinggi, sehingga dia tetap sebagai advokat selama berita acara sumpahnya tidak dicabut. Nah, di sini ada kerancuan ya menurut saya, tapi ini semoga harapan saya dengan adanya peristiwa ini menjadi catatan dan menjadi perhatian juga, terutama para pimpinan-pimpinan umum dari setiap organisasi, agar supaya membentuk suatu badan yang mewakili dari semua organisasi atau badan etik sendiri, dewan kehormatan sendiri. Jadi dari manapun organisasinya, tetap itulah yang berwenang untuk mengadili atau mengambil sikap. Nah, pencabutan izin beracara sendiri itu sendiri itu berlaku untuk salah satu organisasi atau keseluruhan organisasi? Ya, ini yang seperti saya sampaikan. Akhirnya organisasi di mana advokat bernaung dalam tanda kutip tidak punya kewenangan mencabut izin acara, karena bukan mereka yang menjadikan, atau secara hukum bukan mereka yang atau bukan organisasi yang membuat dia boleh beracara di pengadilan, tetapi adalah berita acara sumpah yang dilaksanakan di setiap pengadilan tinggi di Indonesia. Nah, sehingga ketika organisasi memecat, ya tidak ada masalah, dia tinggal cari organisasi yang lain dan dia tetap bisa beracara. Ini problemnya. Artinya tidak boleh mendiskriminasi juga, Bang, ya, agar seseorang atau seorang advokat itu ketika diberhentikan dari anggotanya terus mengajukan untuk supaya
izin beracaranya itu di stop gitu bang? Ya boleh-boleh aja kalau keinginan ya, namanya keinginan. Bagaimana kita mau menghalangi keinginan? Cuma persoalannya keinginan itu berdasar dan beralasan menurut hukum. Sebenarnya siapa yang berwenang? Akhirnya kan ke sana. Ketua dari organisasi di mana advokat bernaung atau justru Mahkamah Agung. Akhirnya kan ke sana. Itu. Nah, disinilah yang menjadi yang saya maksud ada kerancuan akhirnya. Ya semoga saja harapan kita peristiwa ini tidak hanya sebatas menjadi perbincangan publik atau viral-viral saja, tetapi menjadi inspirasi bagi banyak pihak, terutama para pimpinan organisasi advokat, agar bisa misalnya meminta kepada negara ya untuk misalnya membentuk suatu dewan advokat yang bisa mewakili seluruh organisasi advokat yang ada. Yang apabila ada terjadi pelanggaran-pelanggaran dari manapun organisasinya, ya yang memutuskan dia adalah Dewan Nasional tersebut, yang tentunya ini harus ada pemikiran yang juga harus dengan rumusan-rumusan yang saya kira komprehensi dari para pimpinan organisasi. Dan apalagi sependek pengetahuan saya, de facto sudah banyak organisasi advokat. Jadi sehingga peluang untuk dia berpindah dari organisasi satu yang lainnya itu terbuka luas. Kecuali ada semacam fakta integritas dari seluruh organisasi advokat bahwa apabila ada salah satu advokat yang dipecat dari organisasi, ditolak untuk bergabung di organisasi yang lain. Kecuali atau yang tadi saya maksud, ada semacam Dewan Nasional yang memang dia bertindak tanpa melihat dari mana organisasinya sebagai Dewan Kehormatan untuk punya kewenangan memecat atau memberhentikan secara tidak hormat kepada advokat yang diduga telah melanggar. Seperti halnya polisi militer gitu ya. Artinya ada pengawasan terhadap para anggota-anggota TNI Polri gitu kan. Ya kurang lebih lah ya. Di dalam advokat juga apakah itu relevan dan tidak ya itu kan termasuk dalam rumusan yang harus dibahas oleh para pimpinan itu. Apakah relevan nggak kalau ada Dewan Pengawas Nasional advokat misalnya yang nanti apabila ada menemukan advokat atau advokat yang bermasalah secara melanggar kode etik advokat misalnya ditindak oleh mereka dan atau dilakukan sikap-sikap tegas misalnya bisa-bisa saja gitu. Tapi yang harus menjadi penting adalah kemandirian advokatnya ini yang harus betul-betul diperhatikan. Jangan di satu sisi kita adalah tenaga hukum yang bebas dan mandiri, tapi sebenarnya kita tidak akan pernah bisa jadi advokat kalau tidak atas persetujuan dari penegak hukum yang lainnya, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Bang, yang menarik juga nih Bang, yang bersangkutan kan sedang mengawali kliennya yang kebetulan juga berprofesi yang sama ya, sebagai advokat juga. Nah, kemarin sempat melontarkan keinginan si kliennya ini, walaupun dia sebagai advokat, tapi statusnya kan menjadi terdakwa. Dan nanti rencananya sidang berikutnya akan menggunakan toga. Ini gimana Bang? Mekanisme seperti apa Bang? Gini ya, kalau kita bicara sistem peradilan pidana atau pidana umum nih, ya, pertama ya, itu berbeda dengan peradilan militer. Pidana umum itu dia tidak melihat latar belakang profesi dan status seseorang yang apabila sudah dalam persidangan dia berstatus sebagai terdakwa. Artinya ya panggilannya pun terdakwa. Nah, hak-hak terdakwa juga diberikan oleh undang-undang. Tapi kalau ingin membawa
status profesinya, dalam status sebagai terdakwa, memang tidak ada ketentuan khusus yang mengatur dan melarang. Tetapi kan agak kurang tepat rasanya ya kalau itu dilakukan karena sedang berstatus sebagai terdakwa, bukan sedang hadir sebagai advokat. Kira-kira begitulah. Tapi terdengar menggelikan gak sih, Bang? Ya, saya kira tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau kita melihatnya itu menjadi tidak elok, ya menjadi tidak elok. Kalau kita melihat itu adalah hal yang sekiranya selama dia sopan dan berpakaian tidak di luar ketentuan ya, dan tidak keberatan majelis hakim, ya saya kira biasa aja. Ya, tapi kalau kita memandang bahwa dia sebagai seorang terdakwa, walaupun dia punya latar belakang status penegak hukum, ya jadi tidak tepat rasanya kalau itu, menurut saya ya. Kalau sampai memang bakalan terjadi hal itu, gimana, Bang? Apakah ini pertama kali seorang profesi advokat dengan status terdakwa menggunakan baju toga gitu? Ya saya kira pertama kali jadi akhirnya. Jangan kita bicara advokat. Kalau masih ingat dulu ada kasus orang jenderal ya, yang dalam posisi sebagai terdakwa kan. Ya, saya tidak sebut namanya, tapi saya kira Indonesia menyaksikan lah ada kasus 340 itu yang pelakunya, yang terdakwanya adalah seorang jenderal. Apakah dia berseragam jenderal pada saat dia duduk sebagai terdakwa? Pangkatnya dilepas? Tidak. Gitu. Nah itu satu contoh lah. Nah, terus ada advokat dalam status dia di luar sebagai terdakwa, terus ketika sebagai terdakwa menggunakan toga advokat, ya itu silakan menilai sendiri. Kalau mau ketawa aja bareng-bareng gitu loh, silakan itu. Kan udah ada contoh, kan saya sudah sampaikan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bilang undang-undang, bukan klaim itu. Undang-undang nomor 18 2003 jelas itu. Bahkan kedudukannya sama dengan penegak hukum yang lain. Artinya pada saat dia sedang bertindak sebagai penegak hukum, tapi pada saat sebagai terdakwa layak enggak gitu. Jangan sampai jadi pertawaan publik itu aja. Bang, abang sebagai pengacara praktisi hukum juga melihat adanya seorang pengacara naik ke atas meja itu, bang, seperti apa sih, bang? Apakah itu mencoreng nama pengacara atau seperti apa, bang? Ya tentu ya, terlepas dari pun apa yang menjadi alasannya, kita memandang itu suatu sikap yang tidak harusnya terjadi di ruang persidangan. Apapun alasannya, mau ada majelis hakim, mau tidak, mau lagi diskor, maupun tidak, itu adalah lembaga peradilan dan itu ruang persidangan. Jadi sehingga kita menyesalkan itu terjadi, tidak sepatutnya terjadi. Hanya tidak hanya mencoreng profesi advokat dan atau dia sebagai penasihat hukum pada saat itu, juga kita duga ini bisa juga akhirnya merendahkan martabat peradilan itu sendiri. Saya kira begitu.